Panglima KKB Papua bernasib malang, jauh-jauh beli senjata di Filipina malah dilibas TNI Polri. Salah satu Panglima KKB Papua bernama Ngalum Kupel baru saja mengalami nasib apes. Cerita Ngalum Kupel mengalami nasib apes tersebar dari video viral di media sosial. Video berdurasi singkat itu mengungkapkan kisah tentang perjuangan Panglima Ngalum Kupel Lakaga Tlenggen di Papua. Belum lama ini KKB Ngalum Kupel melalui sindikat penyelundupan internasional membeli senjata api di Filipina. Lewat jaringan tersebut, TPNP BOPEM melalui Lakaga Tlenggen mendatangkan senjata api untuk kebutuhan perjuangan KKB. Tak diungkapkan berapa besar dana yang dikeluarkan TPNP BOPEM untuk membeli senjata api. Tak disebutkan pula beberapa lama waktu yang dihabiskan untuk memasok secara ilegal dari luar negeri. Namun terungkap kabar bahwa sindikat penjualan senjata api itu tak hanya melalui negara Papua Nugini. Sindikat penyelundupan senjata api juga melewati beberapa rute ilegal di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila selama ini yang diketahui hanyalah titik temu penjualan di Maluku Utara, Sorong, Papua, kini terungkap jaringan penyelundupan baru yang juga melewati wilayah negara tercinta ini. Poros baru perdagangan senjata itu yakni Filipina, Sulawesi Utara, Papua, Sorong atau Manokwari. Jalur baru penyelundupan ini terungkap ketika seorang pria di Sulawesi Utara tertangkap tangan membawa senjata api. Dari keterangan itulah akhirnya terbongkar bahwa senjata api tersebut hendak dibawa ke Papua untuk dibagikan oleh kelompok kriminal bersenjata di daerah itu. Terungkap pula siapa oknum di Papua yang bakal menerima pengiriman senjata api dari Filipina tersebut. Setelah ditelusuri, akhirnya terungkap bahwa yang menerima senjata itu adalah KKB Ngalum Kupel. Tersebutlah dua sosok yang menerima barang ilegal itu, masing-masing Yulian Urep Mabim 36 tahun dan Kupel Urep Mabim 45 tahun. Baik Yulian Urep Mabim maupun Kupel Urep Mabim merupakan orang dekat Panglima Ngalum Kupel Lakaga Tlenggen. Dari data tersebut, TNI Polri lantas mengatur siasat untuk meringkus dua sosok tersebut. Alhasil hanya dalam waktu sekejap, baik Yulian Urep Mabim, Urop Mabim dibekuk aparat keamanan tanpa perlawanan. Bahkan pada saat yang sama, aparat TNI Polri juga mengamankan 5 pucuk senjata api sebagai barang bukti. Dengan dibekuknya dua anak buah Lakaga Tlenggen serta ditahan senjata api, maka kelompok tersebut dipastikan semakin melemah. Apalagi dengan penahanan kedua oknum tersebut, rahasia tentang Panglima Lakaga Tlenggen kemungkinan terbongkar seluruhnya. Bahwa membongkar rahasia sang Panglima bukan pekerjaan yang gampang, tapi setidaknya secuil informasi tentang KKB pasti akan terungkap ke hadapan publik. Untuk diketahui, Lakaga Tlenggen merupakan Panglima KKB di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Tindakan kejam telah dicatat seluruh oleh aparat TNI Polri di Papua. Bahkan sepak terjang di daerah bergolak itu menorehkan catatan kelam bagi KKB. Pasalnya, Lakaga Tlenggen dinyatakan terlibat dalam sejumlah tindakan makar di tanah Papua. Selain menyerang pos-pos keamanan yang ditempati TNI Polri, Lakaga Tlenggen juga menembak mati sejumlah warga sipil. Atas perbuatan itulah Lakaga Tlenggen masuk dalam daftar pencarian orang DPO dan menjadi buronan paling dicari aparat TNI Polri. Lantas bagaimana dengan kasus penyelundupan senjata dari Filipina melalui Sulawesi Utara lantas ke Papua? Hingga saat ini, kasus tersebut sedang ditangani aparat penyidik Polda Papua. Kapolda Papua Irjen Matius Devahiri juga telah menyatakan bahwa pihaknya menyita 5 pucuk senjata milik KKB Ngalum Kupel yang diperoleh secara ilegal dari Filipina. Saat ini katanya proses hukum terhadap Yulian Urep Mabim 36 tahun dan Kupel Urep Mabim 45 tahun sedang dilakukan penyidik.
Bahkan untuk memudahkan penanganan kasus tersebut, kedua oknum itu juga sudah tahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam video yang viral tersebut, tak diungkapkan kapan anak buah Lakaga Telenggen itu ditangkap dan wilayah mana kedua oknum itu diringkus. Yang dibeberkan hanyalah kejahatan KKB Ngalum Kupol yang selama ini dipimpin oleh Lakaga Telenggen. Disebutkan bahwa Lakaga Telenggen tak bedanya dengan Panglima KKB lainnya, yakni Egyanus Kogoya. Keduanya sama-sama bengis karena tak pernah berhenti melakukan penyerangan kepada TNI Polri dan warga sipil lainnya. Dalam situasi yang demikian, diharapkan agar aparat penegak hukum di tanah air jangan surutkan langkah memberangus kelompok teroris di wilayah Papua. Tindakan pemberangusan harus terus dilakukan karena sampai saat ini kelompok pemberontak di daerah itu tak henti-henti melancarkan serangan ke pihak lain sebagaimana perintah Presiden Jokowi untuk membungkam KKB demi kemajuan dan kemaslahatan rakyat Papua. Seperti itu pula yang harus dilakukan TNI Polri pun Papua. Yang jadi soal adalah sampai kapan KKB melancarkan aksi, sebab meraih kemerdekaan bukan pekerjaan yang gampang. Apalagi selama ini dunia tahu bahwa Papua merupakan bagian dari wilayah berdaulat NKRI. Itu artinya sampai kapanpun Papua tetap menjadi bagian dari negara NKRI.